Hai Rail Friends, tahukah kamu stasiun yang didirikan pada tahun 1887 atau sekitar berusia 139 tahun ini? Mari kita ulik sejarahnya. Pada Maret 1887, jalur kereta api ruas Batavia Bekasi selesai dibangun oleh Bataviase Oosterspoorweg Maatschappij. Pada awalnya, BOS memutuskan untuk membangun jalur kereta apinya dari Batavia hingga Karawang, tetapi yang terwujud adalah Batavia Gedung Gede di sebelah barat Karawang. Perusahaan ini sempat mengalami permasalahan utang, sehingga Staatssporwegen memilih untuk membeli jalur BOS pada 1898. Dengan dibelinya jalur ini, maka stasiun-stasiun di lintas ini juga ditingkatkan, yaitu dengan mengganti bangunan stasiun dengan bangunan yang lebih permanen dan masih mengusung gaya Indische seperti stasiun lainnya di jalur SS kala itu, serta jalur diperpanjang hingga Karawang, kemudian Cikampek pada 27 Desember 1902. Stasiun Bekasi menjadi saksi bisu peristiwa sejarah di tepi Kali Bekasi. Dari stasiun ini, para tentara Jepang yang ditawan disiksa di sungai tersebut pada 19 Oktober 1945. Perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Muda Maeda, tidak terima atas penyiksaan itu, tetapi akhirnya memaafkan. Untuk memperingati peristiwa bersejarah tersebut, maka didirikanlah Monumen Peringatan Kali Bekasi. Untuk mendukung pengoperasian KRL Jabodetabek di Bekasi, Perumka mendirikan gardu listrik aliran atas pada September-November 1992. Sejak saat itu, KRL Jabodetabek dapat beroperasi di lintas ini. Stasiun Bekasi pada awalnya memiliki 5 jalur kereta api dengan jalur 1 dan 4 merupakan sepur lurus seperti yang terlihat di Stasiun Depok, ditambah jalur-jalur bongkar muat angkutan batubara di sisi barat daya emplasemen. Pembangunan jalur Dwi Ganda ruas Manggarai Cikarang dilakukan sehingga jalur utama kereta api bertambah menjadi 4. Hal ini dilakukan supaya melancarkan perjalanan KRL komuter lain dan KA barang maupun penumpang non-KRL sehingga tidak saling terganggu. Terkait dengan pembangunan jalur Dwi Ganda ini, PT KAI, KCI, sekarang KAI Komuter, Pemkot Bekasi dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian memutuskan untuk merenovasi stasiun ini. Selain itu, tata letak jalur di stasiun ini dirombak besar-besaran. Bangunan baru stasiun ini mengusung konsep minimalis modern dan dibuat menjadi stasiun bertingkat seperti stasiun-stasiun lainnya di jalur Cikarang-Klender. Ciri khas bangunan stasiun peninggalan Staatssporwegen sudah tidak terlihat karena terdampak renovasi yang dilakukan tersebut. Ketika bangunan stasiun baru di sisi selatan rampung dikerjakan dan juga jalur Dwi Ganda ruas Cakung Bekasi dioperasikan pada pertengahan Desember 2022, jumlah jalur di stasiun ini bertambah menjadi 8. Jalur 2 dijadikan sepur lurus kereta api antar kota arah Jatinegara. Jalur 3 dijadikan sepur lurus kereta api antar kota arah Cikarang-Cikampek. Jalur 5 dijadikan sepur lurus kereta komuter lain arah Jatinegara. Dan jalur 6 dijadikan sepur lurus kereta komuter lain arah Cikarang. Jalur 1 hingga 3 digunakan untuk pemberhentian kereta api penumpang jarak jauh, jalur 4 dapat digunakan untuk pemberhentian kereta api penumpang jarak jauh maupun KRL, jalur 5 hingga 7 digunakan untuk KRL, dan jalur 8 untuk parkir rangkaian kereta api. Jalur Dwi Ganda berujung di sebelah timur stasiun ini, tepatnya di perlintasan sebidang sebelah timur Jembatan Kali Bekasi. Benda bersejarah yang dipertahankan di Stasiun Bekasi adalah jendela kuno dan ornamen ukir-ukiran kayu yang berasal dari bangunan lama stasiun. Jendela kuno tersebut ditemukan saat proyek jalur Dwi Ganda sedang berlangsung. Proyek tersebut juga menemukan bekas saluran air dan fondasi bangunan.